Doa Allah atau doa Bapa kami ala anak Papua atau orang Papua. Satu waktu ada satu anak Papua, kebetulan pendetanya dari Jawa datang dan dia bilang, Markus, coba kau berdoa Bapa kami. Lalu Markus bilang, saya tidak bisa Pak Pendeta. Lalu dia bilang, kenapa kau tidak bisa berdoa? Kan kau Kristen. Lalu Markus bilang, saya bisa berdoa, tapi kalau pakai bahasa Indonesia saya lupa. Tapi kalau berdoa pakai ala Papua atau bahasa Papua saya bisa. Jadi Pak Pendeta bilang, tidak apa-apa, berdoalah. Akhirnya Markus lipat tangan dari bilang kepada teman-teman, mari tong berdoa sama-sama. Lalu Pace Markus ini berdoa dengan doa Bapa kami Allah Papua. Kira-kira begini doanya. Sapu Pace di dalam sorga, Kopu nama kudus sampai Kopu kerajaan datang sudah. Kopu kehendak semua saja yang terjadi. Kasih tong makanan kah? Dengan kusut dia terus melanjutkan dengan doa. Kasih maaf orang lain kah? Sungguh mati. Jangan kau bawa tong di setan-setan. Kau harus kasih jauh setan-setan tu dari tong. Karena tong tahu Pace, kau terakusung, kau yang punya kerajaan, kau yang punya kuasa, kau yang punya kemuliaan dengan semua-semua. Pace, kau saja, terada yang lain. Apalagi kau pengaruh sekali. Amin. Kira-kira begitu. Saudara, itulah doa orang Papua. Kau pengaruh sekali. Saudaraku, doa Bapa kami ada di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Doa bukan sekedar apa yang kita minta dan kita menerima apa yang kita doakan. Doa bukan merupakan sebuah doa atau sebuah perkataan yang ditujukan kepada Tuhan dengan maksud mendapatkan sesuatu. Tapi doa Bapa kami sedang mengajarkan hal yang lebih dalam dari sekedar mendapatkan apa yang kita minta daripada Tuhan. Dari doa Bapa kami ayat 9 mengajarkan kita, pertama dikatakan, karena itu berdoalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kata Bapa kami sedang bicara tentang hubungan yang intim antara Bapa dan anak. Sebagaimana hubungan Bapa dan anak, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Demikian di dalam doa harus punya spirit yang pertama, yaitu kerinduan untuk memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya doa itu sebuah penghormatan kepada Tuhan. Doa bukan sekedar kita minta sesuatu daripada Tuhan. Doa artinya kita menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kita menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kita, itu berarti hidup kita harus benar, hidup kita harus berkenan, hidup kita harus makin hari makin kudus. Dan dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa tidak sedang mengajarkan sesuatu yang serakah. Doa memang akhirnya kita mendapatkan apa yang kita doakan. Tetapi doa bukan sesuatu yang serakah. Tadi dikatakan, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ada banyak orang meminta sesuatu begitu serakahnya. Satu belum dijawab sudah minta yang satu. Satu baru dikasih sudah minta yang satu. Saudara-saudara, tidak salah kita minta banyak hal, tetapi jangan sampai kita menjadi serakah di dalam doa. Apapun yang Tuhan berikan, biarkanlah itu secukupnya. Sebab lebih daripada itu bisa membuat sesuatu itu berbeda. Maksudnya begini, ada Alkitab mengatakan, jangan biarkan aku miskin supaya aku tidak menghujat namamu.
Jangan memberikan aku sesuatu yang lebih sehingga aku melupakanmu. Jadi Tuhan selalu memberikan kita cukup. Tuhan memberikan kita kebutuhan, bukan keinginan. Lalu ayat yang ke-12, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa dalam terjemahan bahasa Indonesia. Setelah kita lihat doa dalam bahasa Papua, maka di dalam ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang berdoa sekali lagi bukan hanya menghadap Tuhan, tetapi dalam doa itu dia harus sadar bahwa doa itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang harus diperbaiki, tetapi di dalam doa hubungan kita dengan orang lain harus diperbaiki. Saudara, dengar baik-baik, di dalam doa ada spirit yang lain, yaitu spirit mengampuni. Saudaraku, mengapa harus mengampuni? Sebab Tuhan sudah mengampuni. Mengapa harus mengampuni? Karena bisa saja dengan tidak mengampuni ini adalah penghalang untuk kita bisa lihat kuasa doa bekerja. Bukankah Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya? Orang benar pasti mengampuni. Orang benar pasti mengampuni kesalahan orang lain. Orang benar pasti, dengar baik-baik, memberikan maaf kepada mereka yang telah menyakiti kita. Saudara, dan spirit berikutnya di dalam doa Bapa kami adalah sekali lagi bukan bicara tentang apa yang kita minta dan apa yang kita dapat, tetapi dari ayat 12 saya baca lagi, atau ayat 13 dia katakan, ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik, doa itu juga berhubungan sekali lagi bukan dengan apa yang kita minta dan kita dapat, tapi doa itu mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam doa ada kepasrahan. Dia bilang, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap manusia punya kelemahan, dan berjumpa dengan kuasa kegelapan, berjumpa dengan setan, manusia selalu ditipu dan kalah. Itu sebabnya manusia membutuhkan Tuhan. Yesus mati di atas Golgota supaya bukan hanya mengampuni kita, tapi mengubahkan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, doa bukan sekedar apa yang kita dapatkan, tapi doa membawa kita dalam sebuah restorasi dan perubahan. Dikatakan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya apa? Yang pertama, doa itu berhubungan dengan kepasrahan kita kepada Tuhan. Doa juga berhubungan dengan dikatakan lepaskanlah daripada yang jahat. Artinya manusia adalah manusia lemah. Dari pertama manusia atau manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, kita tahu bahwa mereka jatuh dalam dosa oleh godaan setan. Tetapi apapun itu, artinya dari pertama manusia bukan orang hebat, manusia bukan orang luar biasa. Manusia adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tanpa Tuhan membimbingnya, tanpa Tuhan menuntunnya, tanpa Tuhan menopangnya, manusia akan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Karena itu saudara-saudara, di dalam doa kita tidak hanya sekedar mengejar apa impian-impian kita, apa yang menjadi maksud-maksud kita kepada Tuhan. Doa kita bukan sekedar mendapatkan meraih yang paling banyak dari sorga yang ditarik dalam kehidupan kita, tapi doa sedang berkata, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, aku ikut pimpinan Tuhan, aku ingin ikut prosesnya Tuhan, sampai hidupku berubah, sampai hidupku benar-benar dipulihkan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, dan dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa harus menyadari bahwa apapun yang kita dapat hari ini, semua datang daripada Tuhan. Dan kalau doa itu semua datang daripada Tuhan, maka semua orang harus sadar bahwa apapun harus kita kembalikan kepada Tuhan. Entah itu nama besar, entah itu pangkat, entah itu kedudukan, apapun yang kita dapat, jangan pernah kita pakai itu sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi semua harus kita kembalikan kepada Tuhan sebagai pemilik atau sebagai pemberi dari berkat yang kita raih. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah sebuah doa yang simple, yang sederhana, tapi doa ini telah mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip hidup. Bukan hanya sekedar prinsip meminta menerima tadi saya katakan, tapi sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Saudara-saudara, inilah doa yang membedakan doa kita dengan doa agama-agama lain.
Kalau doa agama lain hanya lebih pada meminta, meminta, dan meminta, atau doa itu hanya ditujukan kepada Allah untuk meminta, meminta, atau mendapatkan, mendapatkan, mendapatkan. Tetapi dari doa Bapa kami ini sepertinya menjadi keseluruhan daripada tujuan doa itu. Tujuan doa sekali lagi bukan hanya untuk menjawab keinginan-keinginan kita, apalagi keinginan-keinginan yang berhubungan dengan keinginan daging. Tetapi doa itu berhubungan dengan rencana Tuhan. Tadi dikatakan mulai daripada pertama, doa punya satu tujuan, yaitu dikatakan Bapa kami di sorga. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa, yaitu kita menyebut Dia bukan hanya sekadar Allah, tapi kita menyebut Allah kita, Tuhan kita, Bapa. Saudara-saudara, kekristenan katanya adalah salah satu atau satu-satunya agama yang paling dekat dengan Tuhannya, karena Tuhannya dipanggil dengan Bapa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Dia Bapa, Dia pasti sayang kita. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam kekristenan doa itu sangat luar biasa. Doa bukan hanya menghadirkan kuasa Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Doa bukan hanya sekadar kita naikkan untuk mendapatkan sebuah mujizat, sebuah pertolongan Tuhan. Tapi doa harusnya mengubah hidup kita. Doa harusnya mengubah pola pikir kita. Doa harusnya membentuk kehidupan kita dari yang kurang rohani menjadi yang lebih rohani, dari yang kurang bermakna hidupnya menjadi lebih bermakna. Tadi kalau saudara dengar apa yang saya jelaskan, doa itu sungguh luar biasa. Dikatakan Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya ulang lagi, kata dikuduskan artinya kita menyembah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus. Kalau Dia Allah yang kudus, maka di dalam doa kita perlu menghormati Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan bukan sekadar kita datang di dalam ibadah kita tidak berisik. Tetapi yang paling penting di dalam doa, kita harus menghormati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa doa itu memberi penghargaan, memberi penghormatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dicintai Tuhan, lalu saya mau pesan kepada saudara-saudara, kita perlu berdoa untuk keinginan kita. Kita perlu berdoa untuk makan, minum, pakai. Kita perlu berdoa untuk cari pekerjaan. Kita perlu berdoa untuk cari jodoh. Kita perlu berdoa untuk banyak hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi ingat juga bahwa doa bukan sekadar meminta, tapi doa itu memberi. Dengar baik-baik, doa bukan sekadar meminta, tapi doa itu memberi. Kenapa saya bilang doa itu bukan sekadar meminta? Karena doa itu harus memberi. Apa yang saya maksud dengan doa memberi? Tadi saya bilang, doa harus kita beri Dia waktu. Bapa kami di sorga artinya memiliki hubungan yang intim. Berarti kita harus bisa beri waktu yang baik untuk Tuhan. Ada waktu kita sibuk bekerja, ada waktu kita sibuk dengan sekolah, ada waktu kita sibuk dengan kuliah, ada waktu kita sibuk dengan banyak hal dalam hidup ini. Tapi ada waktu juga kita duduk di bawah kaki Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Tapi yang kedua, doa itu memberi. Kenapa doa itu memberi? Karena doa itu memberi hidup yang kudus kepada Allah yang kudus. Tadi dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi doa bukan sekadar menerima. Doa itu memberi, saudara. Memberi apa? Memberikan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus. Apa artinya memberikan kehidupan yang kudus? Kehidupan yang kudus yang diberikan artinya kehidupan yang harus menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati kita sekalian. Dan seperti biasanya, saya Pendeta Jerry Adu, Pastor Jerry Adu dari Kota Kupang, hanya mau menyampaikan kepada saudara, teruslah dukung channel ini agar channel ini berkembang, memberkati banyak orang, nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya tahu khotbah-khotbah saya terlalu sederhana, tetapi inilah yang saya mau. Saya ingin orang mendengar firman Tuhan lebih sederhana, lebih baik memahami, dan akhirnya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like, share, dan juga berbagi kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang bisa diberkati, dan banyak orang bisa dipulihkan, banyak orang bisa akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Lewat video-video ini, saya mau ada banyak orang yang berkata, yes, aku semakin diberkati, yes, aku bersyukur buat firman Tuhan. Nah, kiranya itu saja. Dan jangan lupa sekali lagi bunyikan atau tekan tombol lonceng agar saudara mendapatkan notifikasi terbaru
atau pemberitahuan-pemberitahuan dari kami atas video-video terbaru. Sekali lagi saya Pendeta Jerry Adu hanya menyampaikan Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, God bless you, haleluya.